Shalom saudara, pagi hari ini saya berbahagia bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan pagi. Hari ini saya akan memberikan judul atau tema itu adalah rahasia memperoleh kebahagiaan. Saya percaya bahwa setiap orang pasti ingin bahagia, tidak ada satu orang yang tidak ingin bahagia. Saudara, Alkitab memberikan kepada kita 4 kunci kebahagiaan. Yang pertama menurut kitab Mazmur bahwa orang yang bahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita memiliki masalah pergumulan dan kita datang kepada orang yang fasik atau orang berdosa atau orang yang tidak mengenal Tuhan, maka segala sesuatu di dalam pikirannya, otaknya, atau prinsip-prinsip hidupnya dia akan bagi kepada saudara. Sehingga saudara akan melakukan seperti apa yang diajarkan kepada saudara. Maka dari itu hindari orang-orang demikian. Cari orang yang bijaksana, cari hamba Tuhan yang bisa memberikan kepada engkau nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Setiap kita harus memilih jalan. Apakah engkau memilih jalan orang benar atau jalan orang berdosa? Apakah engkau memilih hidup kudus atau hidup tidak kudus? Itu pilihan, hidup itu pilihan. Alkitab memberikan kepada kita itu pilihan. Tetapi orang yang bahagia pasti dia memilih jalan orang yang benar. Dan yang ketiga dikatakan, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, di dalam memilih teman, saudara pandai-pandai memilih teman. Saudara dalam perkumpulan-perkumpulan apa, usahakan kumpulan yang bawa dampak baik bagi saudara. Jangan engkau berkumpul pada orang-orang para pencemooh. Apa itu para pencemooh? Alkitab mengatakan orang perkumpulan para pencemooh itu adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang tidak suka melihat orang bahagia. Orang yang tidak suka melihat orang sukses. Orang yang suka mencari celah orang lain. Nah saudara, ini adalah para pencemooh atau dengan kata lain orang yang suka menggosipkan orang lain. Jika saudara menemukan ada perkumpulan ini, maka perkumpulan yang tidak sehat, perkumpulan yang tidak akan membawa berkat bagi saudara, dan sebaiknya saudara hindari orang-orang atau kumpulan-kumpulan demikian. Dan yang keempat, itu dikatakan orang yang bahagia itu adalah orang yang kesukaan firman Tuhan. Orang yang suka membaca firman, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan, mempraktikkan firman itu dalam hidupnya. Itu adalah orang yang berbahagia. Maka cintai firman, lakukan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka jika kau melakukan hal itu, maka ada dampak yang saudara akan dapatkan. Yang pertama, Alkitab menggambarkan kehidupan orang demikian. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang ditanam di tepi aliran air itu artinya orang yang menghasilkan buah-buah dalam hidupnya. Saudara akan menjadi berkat, berdampak, menjadi garam, menjadi terang dunia. Seperti apa kata firman Tuhan. Maka lakukan hal itu demikian. Dan yang kedua saudara akan dapatkan itu adalah hidupmu diberkati. Nikahmu diberkati, anak-anakmu diberkati, sukses dan bahagia hidup mereka. Pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati. Dan apapun yang engkau lakukan, kerjakan, pasti berhasil, pasti sukses karena Tuhan memberkati dan menyertai hidupmu. Dan untuk itu saudara, jangan buang-buang waktumu hal-hal yang tidak benar. Lakukan firman Tuhan, hidupi firman dalam kehidupan saudara, maka berkat ini akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan, jangan lupa bahagia, kesuksesan menyertai saudara sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.